Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Izin Bu. Oh iya, silakan Bu masuk ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi Bu. Apa Ya, kabar? terima kasih. Ya, Sehat ya Bu ya? Sehat. Alhamdulillah. Mohon waktunya Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya di CGP dan mewawancarai Ibu untuk mengetahui sejauh mana kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Oh ya, silakan Bu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan kasus seperti dilema etika atau rujukan moral? Baik, begini. Itu terjadi ya di setiap sekolah pasti ada ya rujukan moral maupun etika dilema gitu ya. Pertama saya akan mengidentifikasi dulu ya kasus-kasus yang ada di sekolah ini apa saja, kemudian kasus-kasus dilemanya misalnya ada orang tua yang berbagi pendapat itu tentunya saya akan mencari jalan keluarnya ya itu dari berbagai sumber tentunya, apakah itu dari guru, dari wakil mungkin atau dari stakeholder yang lain, sehingga kami akan bisa mengatasi dilema-dilema tadi gitu. Sehingga dengan demikian tentunya walaupun ada risiko misalnya dari saya itu saya akan kami akan bisa atasi seperti itu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar keduanya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar, itu bagaimana menanganinya? Pertama saya akan diskusikan dulu ya dengan para wakil saya, dengan para apa namanya. Di sini kita ada punya wakil kurikulum dan juga ada wakil kesiswaan. Kami briefing, kemudian akan mendapatkan argumen-argumen dari para wakil kami, sehingga pada akhirnya saya sendiri akan memutuskan seperti itu. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini menangani kasus seperti ini, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, memang ini adalah biasa ya, kalau ada kasus-kasus pasti ada, nggak mulus-mulus saja di sekolah itu ya, pasti ada kasus-kasus tertentu yang harus kita bisa atasi. Langkah-langkahnya ya kami punya prosedur ya, prosedur kasus itu saya akan kami akan lakukan dengan cara berdiskusi dulu ya. Kemudian seperti misalnya nih kemarin saya akan ada kedatangan bidang pertamanan, kemudian karena kami sudah bersurat ya, sehingga pertamanan mohon yang sudah rawan di sekolah karena masyarakat sebelumnya sudah komplain untuk kita ditebang, maka pohon itu harus jalan tebang. Nah pada akhirnya ketika pohon sudah ditebang, taman kami rusak ya. Taman kami rusak sehingga banyak yang komplain. Nah pada kesempatan ini maka kami dari pihak sekolah itu akan mengambil risiko untuk memperbaiki kembali. Kami juga sebelumnya akan berbriefing dengan para wakil, guru, karyawan yang ada di sini untuk arahnya bagaimana sebaiknya seperti itu. Dan memang tujuan kami adalah karena kita tinggal di masyarakat, maka kita untuk keamanan keduanya, yaitu warga sekolah dan juga warga masyarakat. Pada kesempatan ini nanti kami akan selalu berkomunikasi dengan para warga sekolah dan juga yang ada di stakeholder masyarakat seperti itu. Jadi langkah Ibu tadi diskusi dengan beberapa pihak yang berkepentingan ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang Ibu selama ini anggap efektif jadi untuk menangani atau untuk dalam pengambilan keputusan Ibu
ibu anggap efektif itu seperti apa? Tentunya ya, saya pertama adalah saya harus mendengarkan dulu sih masih lapangan kesehatan saya ambil dengan pendapat-pendapatnya dari stakeholder kami yang ada di luar sekolah, ada guru ya, kemudian ada aku mungkin di sini juga ya. Setelah kami briefing maunya seperti apa, akan ambil kebijakan pada para pihak yang berkepentingan sehingga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi tantangan dari yang sudah ibu hadapi kasus-kasusnya, adakah hal-hal yang menjadi tantangan bagi ibu dalam mengambil keputusan? Tentunya tantangan pasti ada ya, karena ini tantangan ini adalah biasa dalam suatu organisasi ya, apalagi suatu lembaga pendidikan di sini. Tapi ada juga yang dominan, ada juga yang selalu ingin didengarkan pendapatnya, ada juga yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, dengan demikian kami dengan tantangan-tantangan itu tentunya akan kami tampung, kami catat, kemudian nanti pada akhirnya saya akan berkomunikasi kembali dengan para wakil kami, kemudian itu bagaimana ya sebaiknya. Kalau misalnya tidak bisa tertangani juga, maka kami akan ke atasan kami yang lagi seperti pengawas atau bersama kami seperti itu. Jadi tantangannya ada pihak yang dominan ya. Baik, menurut ibu, apakah ada atau jadwal tertentu jika ibu menemui kasus itu untuk menyelesaikannya, ibu langsung menyelesaikan saat itu, atau ibu memiliki atau atur dulu jadwalnya, dan bagaimana gitu prosedurnya? Ya, untuk menangani saat-saat saya menerima laporan misalnya ada kejadian yang bersangkutan dengan kepemimpinan saya, maka saya menerima langsung ya laporan itu, kemudian kalau saya langsung TL ya, langsung saya tidak lanjuti. Jadi untuk selanjutnya dan saya akan menjadwalkan untuk besok seperti apa ya saya gitu. Lalu saya komunikasikan ya pihak-pihak saya, sama wakil seperti itu, dan itu mungkin yang berkompeten untuk mendampingi saya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus di rumah etika? Pastinya ada ya Bu ya, selalu ada, alhamdulillah. Apalagi saya di SDM Kedaulatan satu ini, para wakil kami sangat berkepentingan dan sangat ikut andil, dan apalagi ada kami sini ada BCB sendiri ya, yang selalu ikut andil dalam permasalahan yang ada dan selalu mengatasinya, membantu saya jika ada permasalahan. Dan saya minta juga ada beberapa mungkin ada guru juga yang mendampingi untuk mencari solusi. Yang terakhir Bu, dari semua ini pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan di rumah etika? Pembelajaran Pertama adalah mengambil keputusan, janganlah kita terburu-buru gitu ya. Kemudian setiap pengambilan keputusan harus disertai dengan pertimbangan yang sangat logis dan bukan pertimbangan yang emosional, tapi pasti dengan kepala dingin. Kemudian ya mungkin sebelum keputusan diambil perlu mendengarkan pihak-pihak terkait. Kemudian juga mintai pendapat wakil. Seperti tadi saya selalu, karena kita ini fungsi wakil adalah sangat penting bagi saya di sini, sehingga selalu saya menyertakan wakil. Dan yakinlah bahwa setiap ada permasalahan itu pasti ada solusinya gitu ya, sehingga bisa terselesaikan. Lalu berserah diri ya kepada Tuhan, yang dengan terakhir berserah diri kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Tentunya semoga dimudahkan dalam segala permasalahan yang ada di semua seperti itu. Jadi tadi
kasih Bu atas waktunya wawancara hari ini. Saya alhamdulillah sudah dapat banyak masukan dari Ibu, tentu saja terutama mengenai kasus Delimatika ini. Semoga kedepannya saya bisa minimal ya mengikuti jejak Ibu ya, salah mengambil keputusan tidak terbang. Terima kasih lagi. Ya. Saya izin sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga masih butuh arahan dari Ibu bagaimana saya. Terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Boleh Bapak perkenalkan? Nama saya Subahi, Kepala SDN Wijaya Kusuma 05, Oh iya. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Izinkan saya Pak, nama saya Andini Nurlestari, CGP Angkatan 7 dari SDN Kedoya Utara 01. Ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya pada modul 3.1 ini. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Baik. Yang pertama Pak, di sekolah ini selama Bapak menjabat, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus atau masalah, bahwa apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika atau kasus dengan bujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, jadi ketika kita menghadapi kasus ini, kadang kasus itu dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah, padahal sejatinya itu ada hal, kita kadang dihadapkan dua hal yang positif, tapi kita punya kebingungan bagaimana memutuskan salah satunya. Nah, itu yang termasuk dilematis, ya, hal yang dilematis. Tapi kalau masalah yang antara positif dan negatif itu udah jelas, mudah mengambil keputusannya gitu. Oh iya. Ya, itu yang termasuk rujukan moral. Oh iya. Ya, Jadi menurut Bapak, jika kedua-duanya itu memiliki dampak positif atau Pilihan. mungkin Dua pilihan pilihan dua yang pilihan sama-sama sama-sama positif, tapi harus memilih salah satu. Nah, itu termasuk yang dilema etika. hal yang Oh dilema. iya. Baik, jika Bapak nih dihadapkan pada pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang kedua-duanya itu tampaknya benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil tindakannya? Pasti kita butuh pertimbangan dari berbagai pihak. Jadi kita menggali ya, satu, pertimbangan dari minimal sekurang-kurangnya perwakilan dari internal kita gitu ya, atau kemudian kita bisa menggali dari stakeholder yang lain. Tapi hal yang paling penting itu adalah kita melihat dua hal ini mana yang paling memiliki prospek lebih bagus ya, kemudian minim resiko, dan yang ketiga kita melihat ya, mempertimbangkan bagaimana ketersediaan sumber daya di sekolah kita gitu. Baik, jadi menurut Bapak yang pertama tadi mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak, Iya. baik yang internal ataupun stakeholder, lalu melihat prospeknya lebih bagus yang mana gitu, lalu minim resikonya yang mana, Iya. dan ketersediaan sumber daya di sekolah ya, Ya, yang betul. dapat membantu. Lalu selanjutnya langkah-langkah apa saja yang Bapak atau prosedur ya yang Bapak siapkan jika Bapak dihadapkan di dalam permasalahan kasus dilema etika ataupun rujukan moral, bagaimana langkah-langkah Bapak? Langkah-langkahnya itu yang pertama pasti
membicarakan masalah ini ke keluarga besar sekolah kita. Artinya supaya menjadi bahan diskusi bersama, tidak dipikirkan sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, mencari berbagai pendapat. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah kita melakukan pengambilan keputusan memilih yang terbaik. Oke. Jadi Bapak yang pertama bicarakan atau berdiskusi, lalu tadi dibicarakan ya dengan keluarga besar sekolah. Keluarga besar sekolah untuk mengambil keputusan ya. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini lebih ke dilema etika atau masalah bisa termasuk yang dilema etika. Dilema etika. Jadi ketika kita menghadapi dua hal yang positif gitu, kemudian kita ingin mengambil satu keputusan, ini pasti kita ingin memilih yang terbaik. Maka sebenarnya cara yang terbaik, cara yang paling efektif itu adalah kita tidak membawa masalah ini dengan keputusan yang emosional sesaat, tapi harus dalam suasana hati yang tenang, berpikir secara rasional sehingga putusan itu menjadi putusan yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi menurut Bapak hal yang efektif itu tidak membawa masalah ini dengan pemikiran yang terburu-buru, jadi harus tenang ya, terus rasional dan menghasilkan hal yang terbaik gitu ya Pak ya. Lalu apakah ada tantangan dari selama ini Bapak, kepemimpinan Bapak di sekolah ini, masalah-masalah atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, apakah ada yang menjadi tantangan besar gitu selama ini? Ada tantangannya. Ya. Contohnya Pak? Contohnya jadi begini, kasus di sekolah saya ini saya pernah menghadapi ada satu guru ya yang sejak saya masuk ini sudah bertahun-tahun belum menyelesaikan S1. Gitu. Nah itu kemudian sudah disarankan oleh pengawas, gitu. Tapi tidak kunjung selesai kuliahnya. Nah kemudian pernah saya ingatkan juga ya, karena belum menyelesaikan, belum mempan juga. Jadi akhirnya pada satu titik saya membuatkan surat pernyataan. Jadi yang ditulis oleh yang bersangkutan, jadi siap menyelesaikan pendidikannya. Jika tidak menyelesaikan pendidikannya, maka siap resign dengan pernyataan di atas materai. Nah, ini sebenarnya pilihan yang sulit ya. Tapi di satu sisi ini sebenarnya buat memotivasi yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan pendidikan S1-nya. Itu. Baik. Jadi tantangan terbesar menurut Bapak pada kasus ada satu guru yang belum S1 tadi ya Pak ya? Iya. Jadi sudah diingatkan, sudah motivasi, cuma masih belum bergerak gitu ya untuk sekolah lagi. Tetapi ketika ada klausul kalimat siap resign, ini kan sebenarnya dari hati yang paling dalam, kan nggak tega juga. Dia sudah puluhan tahun mengabdi, tapi saya harus mengambil tindakan itu. Satu, untuk memotivasi yang bersangkutan. Kedua, ketika itu dibiarkan berarti saya mengambil langkah yang salah karena memberdayakan guru yang belum punya kompetensi S1. Baik. Dan alhamdulillah hasilnya positif. Oh ya, sekarang sudah S1 gitu? Sudah. Apakah ketika Bapak menghadapi kasus gitu ya di sekolah, Bapak langsung selesaikan pada saat itu juga, atau Bapak
memiliki jadwal gitu atau skala tertentu untuk mempertimbangkan penyelesaiannya atau bagaimana Pak? Kalau kasus yang sifatnya rujukan moral itu harus sesegera mungkin diselesaikan, gitu ya. Karena itu justru kalau dibiarkan nanti melebar. Tapi kalau yang sifatnya dilema Etika. dilema etika ini bisa melakukan tahapan ya dengan menggali pertimbangan dari berbagai pihak. Oke. Baik Pak. Nah, selama ini Bapak menghadapi kasus dan permasalahan di sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Nah, di sekolah ini kan ada wakil kepala sekolah. Iya. Ini bisa dijadikan sebagai mitra atau teman untuk mendiskusikan ya ketika kita menghadapi masalah, atau guru senior misalnya ya, bukan wakil tapi mereka guru senior bisa dimintai pendapatnya. Gitu. Jadi Bapak mendapatkan dukungan dari wakil dan guru senior ya Pak ya. Oke, terakhir Pak, dari perbincangan kita nih, dari semua hal yang sudah kita bicarakan tentang pengambilan keputusan atau mengenai dilema etika ini, adakah pembelajaran yang Bapak petik gitu ya dari keputusan-keputusan yang sudah pernah Bapak buat gitu? Apa yang pembelajaran yang sudah Bapak peroleh gitu dari pengambilan keputusan selama ini? Kita melakukan pengambilan keputusan itu kan berikutnya jadi bahan evaluasi ya. Nah, ketika dievaluasi, kemudian pada tahapan berikutnya itu tentu ada perbaikan di dalam pengambilan keputusan. Makin sering ya mengambil langkah-langkah di dalam pengambilan keputusan, insya Allah menjadi lebih matang. Baik Pak. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang Bapak peroleh itu untuk mengevaluasi apa ya setiap langkah yang sudah Bapak buat dan untuk perbaikan diri Bapak dan sekolah juga, sehingga Bapak menjadi lebih matang dalam kepemimpinan ya Pak ya. Iya, pengambilan keputusan. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya siang ini. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari yang sudah Bapak sampaikan dan bisa menjadi pemimpin yang berpihak pada murid ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya, Perkenalkan saya Andini Nur Lestari dari SDN Budaya Utara 01. Mau meminta waktu Ibu izin untuk mewawancarai. Kalau boleh Ibu perkenalkan diri. baik. Nama saya Sri Sumiati. Tugas saya di SDN Budaya Utara 03. Saya sebagai kepala sekolah. Baik Bu. Yang saya akan mewawancarai ini adalah tugas dari CGP terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya lihat dulu permasalahannya. Nanti di situ kan nanti kejadiannya apa nih, masalahnya apa. Nanti tinggal dilihat ini termasuk ke dilema etika atau ke rujukan moral. Nah, biasanya kan harus tahu dulu nih kejadiannya seperti apa, baru bisa identifikasi. Jadi melihat kejadiannya dulu. Iya, melihat kejadiannya dulu. Oke. Lalu bagaimana Ibu menjalankan suatu keputusan yang terutama nih ada kasus yang dua-duanya ini atau dua kepentingan ini sama-sama benar atau mengandung sama-sama nilai kebajikan gitu, seperti dilema etika.
Gimana kalau ibu dihadapkan kasus seperti itu bagaimana? Iya, biasanya kan berarti kan kalau kejadian di sekolah itu biasanya hubungannya dengan guru gitu ya, dengan guru biasanya. Nah, yang paling penting itu kan kita harus ini dulu, permasalahannya itu apa? Permasalahan dari guru itu sendiri ya. Kalau misalkan bisa dituntaskan dengan guru yang bersangkutan, berarti kan ibaratnya permasalahannya selesai. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada permasalahan yang belum selesai dengan guru yang bersangkutan, berarti kita harus minta pendapat misalnya ke wakil kepala sekolah atau guru-guru senior atau guru-guru yang bisa kita percaya gitu, sehingga permasalahan yang ada pada guru tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan cara yang kira-kira yang paling terbaik. Baik. Nah, jadi dari pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah nyatanya atau prosedur ibu seperti apa yang biasanya ibu lakukan? Langkahnya itu biasanya kan kita ini dulu cari permasalahan dulu ya. Tadi cari permasalahan dulu, kemudian apa saja nih yang harus kita selesaikan dengan baik. Kemudian mungkin kita cari dulu orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau sudah ada misalnya ada yang membantu, berarti kita tinggal menentukan waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi langkah ibu tadi pertama identifikasi, Iya. lalu apa saja permasalahan yang akan diselesaikan, terus cari orang yang bisa bantu, Iya. dan menentukan waktunya ibu. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini ibu sudah jalankan itu yang ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Menurut ibu paling efektif itu apa? Yang paling efektif sih ya kita harus bisa menyelesaikan masalah. Tahu yang paling penting sih tahu dulu ya, dari komunikasi ya Bu? Iya, komunikasi yang paling penting, komunikasi. Terus permasalahan yang paling awalnya itu kan permasalahannya itu apa gitu kan, kasusnya, sehingga yang apapun yang kita selesaikan, orang yang bersangkutan bisa menerima keputusan kita gitu kan. Jadi Tidak kalau salah paham. tidak salah paham. Jadi kalau kita menyelesaikan secara sepihak, kita saja misalnya tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi dan lain sebagainya gitu. Sehingga yang kita putuskan mungkin orang yang bersangkutan tidak menerima gitu kan. Jadi hasilnya juga memang kurang efektif. Iya. Baik, jadi ibu komunikasi dengan orang yang bersangkutan ya, melihat kasusnya seperti apa. Lalu selama ibu mengambil keputusan di sekolah ini, adakah tantangan yang ibu hadapi? Tantangan terbesar atau tantangan yang biasa ada? Ada sih tantangan. Tantangan itu biasanya kan kita belum tentu orang itu bisa menerima. Nah, maka dari itu kan kita harus sebelum memberi keputusan kita kan harus ngasih pengertian dulu gitu ya. Ya biasanya sih itu orang yang bersangkutan kurang menerima gitu ya, kurang menerima. Di sini maksudnya guru ya Bu? Dengan keputusan yang kita ambil gitu. Makanya sebelum memberikan keputusan memang ya itu tadi balik lagi ke komunikasi ya. Jadi kita kasih pengertian yang baiknya itu apa. Itu tantangannya Ibu ya. Nah, ketika Ibu menemui kasus seperti itu, entah itu dilema etika atau rujukan moral, apakah Ibu langsung selesaikan pada saat itu juga atau Ibu atur dulu jadwalnya atau seperti apa? Nah, biasanya kan kalau ada kejadian itu dari yang pertama itu ada laporan. Kalau misalnya tidak ada laporan kan saya juga belum tahu masalahnya apa gitu. Biasanya kan laporan dulu tuh. Nah, dari laporan itu mungkin kita bisa panggil orang yang bersangkutan, kemudian ada beberapa misalnya guru, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau hari itu bisa diselesaikan dengan baik, mungkin kita bisa diselesaikan hari itu juga.
Tapi kalau misal masalahnya memang hari itu tidak bisa diselesaikan, nah kita ambil waktu lagi. Misalnya kita ada semacam janji jadwal lah gitu ya. Misalnya kita hari ini esok hari atau apa gitu ya, dikasih tanggal atau apa, kita bahas bareng-bareng lagi, kita diskusikan bareng-bareng lagi, cari solusi yang terbaik, cari yang hasil yang terbaik. Jadi melihat kasusnya Bu ya. Iya. Jika memang bisa hari itu selesaikan hari itu, Iya. walaupun memang butuh penjadwalan selanjutnya Ibu lakukan itu. Iya. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu saat mengambil keputusan di sekolah? Yang membantu sih ya itu tadi kepala sekolah gitu ya. Terus guru-guru pun guru-guru senior atau bukan senior juga, tapi guru yang bisa membantu, yang dipercaya itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari semua hal yang sudah kita bicarakan tentang pengambilan keputusan, pembelajaran yang Ibu bisa petik apa Bu dari pengalaman Ibu? Iya, dengan adanya kasus gitu ya, kemudian berarti kan kita harus ada komunikasi, harus ada diskusi dan lain sebagainya. Berarti segala sesuatu itu tidak bisa diputuskan secara sendiri, kita harus bermusyawarah kan itu. Nah kemudian mengambil keputusan itu tidak bisa satu pihak, kita terburu-buru misalnya harus begini itu tidak bisa. Jadi kita harus ada balik lagi ke musyawarah ya, tidak bisa ditentukan oleh satu pihak. Nah kemudian yang paling penting sih kalau kita kalau di sekolah itu hubungan dengan tugas kita. Kalau kita sudah bisa misalnya tugas kita itu hubungannya dengan Tuhan gitu ya, dengan kewajiban kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah itu sebetulnya kalau sudah ke situ kita udah rapi dah, itu kita udah balik lagi pangkal utamanya, dasarnya gitu ya. Nah itu insya Allah bisa lancar sih. Artinya dalam mengambil keputusannya yang pertama itu tadi berarti ada komunikasi, diskusi, musyawarah, berarti tidak bisa buru-buru gitu ya. Tidak bisa diputuskan oleh satu pihak. Jadi pembelajaran yang Ibu ambil tadi ya, ada komunikasi, ada musyawarah, dan tidak terburu-buru. Yang terakhir menjalankan semua ini memang untuk keridhaan Tuhan itu. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Kayaknya pertanyaan yang saya ajukan cukup. Mudah-mudahan apa yang saya perolehkan ini dari Ibu bisa menambah wawasan saya, bisa mengambil keputusan dan kelak bisa menjadi pemimpin yang ya minimal bisa mengambil keputusan yang bijaksana ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.